Halo, saya Ardianto dari 12 IP. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kependudukan Jepang di Indonesia, yaitu pada mulanya sejarah Penjepang masuk Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 200.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Walaupun bertujuan menjajah, Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok menjadi penyelamat Asia loh. Kedatangan Jepang juga membawa dampak positif bagi Indonesia. Apa saja? Yaitu sebagai berikut. Dampak positif kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu RT, atau yang dalam bahasa Jepang disebut Tonarigumi. Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Selain itu, Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Jepang mendekati pemimpin nasional Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Dampak positif lain dari kedatangan Jepang yaitu Jepang ikut menggugah rakyat membentuk PPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia, awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya digunakan pemuda bangsa ini untuk melawan Jepang sendiri. Dampak negatif kedatangan Jepang ke Indonesia. Pertama, Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini sangatlah tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban jiwa. Kemudian, Jepang juga selalu bertindak sewenang-wenang. Apapun yang ia lakukan sangatlah berkuasa di Indonesia. Kemudian, perlawanan rakyat pada pendudukan Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Suara rakyat dibungkam, pers dibatasi, sehingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat. Standar pendidikan Indonesia menurun drastis akibat Jepang memperkerjakan guru pribumi sebagai pejabat yang mudah diperalat. Akibatnya banyak dampak negatif yang merugikan rakyat Indonesia. Akhirnya menyusun perlawanan besar-besaran kepada Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang.
Perlawanan rakyat enggak cuma dilakukan secara fisik, gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia. Singkat cerita, di masa itu Jepang juga digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya, pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Amerika Serikat pada saat itu juga sedang berperang melawan Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik yang sangat membahayakan Jepang ataupun Amerika Serikat. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara di Asia Timur, termasuk Indonesia, yang pada akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya, Ardianto, nomor ASEM 08. Terima kasih.